Satu lagi tuh, waktu Ramadan dia bilang, cerita apalah, istrinya tuh sakit autoimunnya tuh cukup berat menurut saya. Jadi kulitnya tuh sering biru-biru lebam. Masalah trombosit, agregasi trombosit gitu-gitulah. Hiperagregasi trombosit. Dan itu pun lagi-lagi jawabannya nggak bisa sembuh. Sembuhnya tadi dengan apa? Pun makanya ketika peradaban ini dipegang oleh kaum muslimin, jadi dengan landasan, dengan panduan Quran. Ketika sekarang pertanian, contoh nih ya, 4 tahun belajar pertanian ngapain ya, gitulah, males saya ngomongnya. Sama juga dengan belajar kesehatan, kedokteran, sama aja. Sekian tahun, saya kemarin ketemu dokter. Ya bukan saya merecehkan, bukan, tapi ya diabetes belum sembuh, kencing manis belum sembuh, sama kan, darah tinggi belum sembuh, apalagi autoimun nggak bisa sembuh, udah gitu aja. Sekian banyak tumbuhan di muka bumi ini, kayak nggak ada satupun yang bisa dipakai buat ngobatin dan nyembuhin. Ya, bahasa dipakai ya bahasa terkontrol, oke lah. Ya. Jadi akhirnya apa? Makanya kemarin kalau Anda yang lihat live saya hari Ahad apa Sabtu kemarin itu dengan seorang bapak-bapak itu pelajarannya banyak sekali. Awalnya beratnya 115 si bapak itu. Istrinya nggak bisa hamil, setiap hamil gugur, ternyata autoimun. Yang bapak saya pakai baju kuning itu kan, kalau ada lihat. Terus dia ngobatin istrinya yang autoimun, dan standar lah ketika bicara tentang teori kedokteran sekarang gitu kan, ya nggak bisa sembuh lah, apalah ini segala macam. Dan harus minum obat seumur hidup seterusnya. Dia pun juga sama, apalagi dengan berat 115 kg itu, ya jalan sebentar udah ngap-ngap. Bapak Ibu tahu dia ngobatin dirinya pakai apa? Sampai akhirnya dibilang semua medical check up dia itu merah semua, nggak ada yang hitam. Kolesterol merah, asam urat merah, ini merah, itu merah, semua merah. Ngobatinnya pakai apa coba? Oh. Ngobatinnya pakai jalan kaki. Jalan kaki. Setengah jam sehari jalan kaki dia. Subhanallah. Sampai sekarang berat badan itu 80-an something lah. Sudah ikut half marathon. Half marathon. Badan lu sterak banget sekarang. Modal itu yang pertama. Maka kan disuruh bergerak sebenarnya kita tuh. Jangan mager. Mager tuh setan. Mager setan, baper setan, itu kerjaan setan semua. Dikit-dikit baper, apalah cerita hidup kayak begitu terus. Itu yang pertama. Dia nonton lah kan, saya seneng aja gitu kan. Ustadz dia bilang, dok makasih ya, dia bilang resep-resepnya mana sih pun gak tahu. Video di YouTube kan mungkin ratusan kali itu, yang di share orang tanpa keterangan pun lah ribuan kali. Saya cuman, nah ini sih ilmunya lagi. Ninggalin 3 atau 4 hal doang, dia bilang. Saya perbaiki makanan, saya stop gula pasir, saya stop tepung terigu, saya stop minyak goreng, sama saya stop santan. Itu doang. Sempat ikut program diet apa gitu Pak? Enggak, dia bilang, itu aja. Tiap hari jalan konsisten 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu turun berat badannya. Turun sejadi dia makin sehat badannya, cerita gitu doang. Jadi makan dijaga ya makan jaga. Istrinya melakukan hal yang sama. Akhirnya yang terjadi apa? Subhanallah. Mulai jadi hamil, bisa hamil. Anak sekarang udah 2, modal jalan doang. Coba. Makanya saya bilang, siapa yang bilang hidup sehat itu mahal? Siapa yang bilang? Terus apa minum? Ya akhirnya kan dia cerita lah gitu kan. Dia lihat video saya, kata beliau kan. Minumlah rimpang-rimpangan itu. Istrinya minum, dia minum.
Istrinya tuh sekarang bisa sampai sudah mulai 30 kilo larinya, jalannya. Sehat sekali. Ya, Masya Allah. Dari awalnya dibilang autoimun nggak bisa sembuh, seterusnya. Ya. Makanya Islam itu, ya, kita itu ketika diciptakan Allah di dunia, Bapak sekalian, ya, maka mustahil kalau seandainya kita itu tidak diberi perangkat untuk menjaga kesehatan kita. Mustahil. Ya kan? Cuman kita akhirnya karena jahilnya kita, soknya kita, menyerahkan urusan kesehatan kita ini bukan kepada Allah, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada tuntunan syariat. Gitu. Dia cerita satu lagi tuh, waktu Ramadan dia bilang, cerita apa? Istrinya tuh sakit autoimunnya tuh cukup berat menurut saya. Jadi kulitnya tuh sering biru-biru lebam, masalah trombosit, agregasi trombosit gitu-gitulah. Hiperagregasi trombosit, dan itu pun lagi-lagi jawabannya nggak bisa sembuh. Sembuhnya tadi dengan apa? Hanya 30 menit sehari, tapi konsisten, tidak pernah lewat setiap hari. Nggak makan ini, nggak makan itu, saudara, rimpang-rimpangan. Dia bilang berarti 10.000 udah berlimpah ruah dong kalau modal beli jahe, kunyit, serai berlimpah ruah, dia bilang. Modal itu doang, dia bilang. Gitu. Jadi yang menariknya apa? Menariknya dia cerita Ramadan. Jadi ada upper, dia bilang ada lower. Nah, ketika di Ramadan itu dia punya lab hasil apa di dimer atau apalah, saya lupa itu dia cerita itu normal semua, turun normal tanpa intervensi apapun. Muncul lagi satu kaidah kan. Tadi saya bilang Allah memberikan kita perangkat untuk sehat. Perangkat pertamanya adalah kita sebut dengan syariat itu sendiri, syariat. Maka seluruh syariat dalam agama yang mulia ini semuanya wallah menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Baik, kurang sehat apa? Sholat. Sholat itu Masya Allah, ya, itu ibadah yang paling awal diperiksa. Kurang sehat apa? Apalagi puasa. Gitu aja. Makanya bahkan sampai Nabi menjelaskan bahwa sholat malam itu, kata Nabi SAW, itu bisa mengusir penyakit, kata Nabi SAW. Mengusir penyakit. Berarti sholat malam itu tools nggak? Tanda kutip tools. Jadi kalau Anda mau, sekarang kan lagi musim-musim glowing segala macam. Ya kan? Nabi udah bilang, orang yang sholat malam itu, kata Nabi SAW, wajahnya bercahaya. Glowing kan? Nanti saya jelaskan versi lain supaya glowing tanpa sholat malam apa, banyak. Ya, banyak. Karena glowing itu cuma butuh kolagen kan? Kolagen itu dapatnya dari mana? Banyak. Nih, kolagen, sumber kolagen. Tulang sapi, kambing, ceker ayam, ya, cangkangnya telur, itu semua kolagen. Kemudian disebutnya itu cartilage. Cartilage itu kayak bagian yang kayak dengkul gitu. Jadi kikil itu bagus sebenarnya. Ya. Nah, santan itu jangan masalah kan. Tapi kikilnya oke buat kolagen itu. Nah, paling kemarin ada ibu-ibu nih, mungkin di sini kan atau wanita ya, perempuan tuh ibu sekalian yang mempertahankan elastisitas tulang, elastisitas otot dan sendi mereka dan kekuatan tulangnya mereka itu adalah estrogen, hormon wanita. Nah, 40 tahun dia turun tuh, ya kan, turun. Bagaimana caranya supaya dia tetap stabil dan tubuhnya itu tidak sakit-sakitan? Karena biasanya sudah kayak gitu tuh tulang pasti akan ngomel, dengkul tulang. Caranya banyak. Cara tanpa apapun adalah latihan beban. Latihan beban. Beban kehidupan, beban suami, beban istri. Beban sendirilah. Ya, push up, itu kan beban.
Kalau Anda punya di rumah barbel, ini juga ini beban. Tapi ngerjainnya 100. Kan pegel juga tuh. Tapi ngerjainnya pun ada ilmunya. Bukan gini, bukan. Tarik, buang. Gitu. Buang. Ada main nafasnya. Itu latihan beban. Apalagi gerakan misalkan, contoh squat, latihan beban, push up, plank, squat, gitu-gitu lah. Ya. Kalau mau yang pakai sesuatu bahan, nah tadi tuh tulang-tulangan tadi tuh. Makanya kemarin di ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, anaknya ibu-ibu. Anaknya ibu-ibu tuh konsul ke saya beberapa waktu lalu lah, saya lupa juga. Dia cerita ibunya yang dengkulnya sakit, ya jalannya susah segala macam gitu kan, lambungnya bermasalah. Saya bilang minum aja, saya bilang bone broth, kaldu tulang itu loh, kaldu tulang. Tulang apa? Ya terserah lah, tulang sapi boleh, tulang kambing boleh, tapi boleh, kambing boleh. Tapi kalau dia mau keluar si kolagennya itu, Anda harus rebus dengan api kecil minimal 8 jam. Kenapa wow? Biasa aja. Mikirnya gas habis gitu kan. Apinya kecil, nanti gas habis beli lagi lah. Apa masalahnya? Kalau nggak ada gas lagi pakai kayu. Hidup kenapa dipersulit sih? 8 jam. Mau ideal, mau lebih bagus lagi 16. Pakai api kecil. Sudah? Nah, kalau sudah diam dulu. Sepertinya banyak anak-anak TK di sini. Yang butuh panduan. Panduan cara menghadiri kelas. Ya. Nah, itu kan asik, diam gitu, tenang. Gitu. Diminumnya 100 cc sehari. Terus ya kambingnya berapa? Saya pernah beli kapan hari itu, nyobain di kota wisata kan ada pasar modern itu kan. Beli di situ kaki kambing aja saya beli. Kemudian saya kasih air, ya kaki kambing mungkin 1-2 kilo lah ya. Kasih air secukupnya lah. Yang penting dia bisa tenggelam di situ. Ya kasih bumbu-bumbu lah, bawang merah, bawang putih segala macam. Jadilah di benda itu kan jadi agak kayak berminyak gitu kan. Itu kan bukan minyaknya sebenarnya, tapi itu kolagennya lah kurang lebih gitu. Nah, itu minum tiap hari 100 cc. Nanti kalau nggak habis dimasukin kulkas saja. Tapi ada tapinya, ada ilmunya lagi tuh. Kolagen itu sintesisnya dia akan sangat baik kalau dia ketemu dengan dua benda ini. Yang pertama vitamin C, yang kedua Cooper. Kurang pergaulan. Cooper, COOPER, zaman dulu tabel kimia unsur periodik itu loh, tembaga. Berarti kita makannya sama tembaga? Ya bukan juga. Jadi nanti setelah mau masaknya bareng sama hati boleh, karena hati itu sumber Cooper. Ya. Jadi dimasak sama hati, atau nanti hatinya dipisahkan, nanti kuahnya itu campurin hati. Nah, tapi vitamin C-nya mau dapat dari mana? Cabai atau black pepper, lada hitam. Gitu. Ya, jadi waktu masaknya itu, ya waktu Anda masak itu tuh masukin di situ lada hitam, masukin situ cabai yang gak usah pedes-pedes, ngambil vitamin C-nya aja. Tapi cabai itu memang semakin pedes semakin tinggi vitamin C-nya. Tapi zaman sekarang tenang aja, karena kan peradaban pertanian kita kan sudah rusak, ya kan? Jadi Anda makan cabai 10, insya Allah tidak akan pedas. Karena cabai kita, coba lihat cabai sekarang, nggak ada pedes-pedesnya. Cabai nggak ada pedes-pedesnya, bunga nggak ada wangi-wanginya, ngupas jeruk nggak ada aroma-aromanya. Udah gitu karena kita orang kota gitu kan, nyarilah buah yang seedless biar kekotaan.
anggur tanpa biji, semangka tanpa biji, nanti ke depan durian tanpa biji. Saking modern. Nah, kalau kalau beli pisang, mana mau saya beli pisang yang pisang perawatan, yang datang ke klinik kecantikan. Apa maksudnya? Bukan, saya nggak sebut mereknya. Pisang yang kinclong banget gitu loh. Kayak dia rutin perawatan tiap bulan sekali gitu loh. Datang ke klinik apa gitu kan, klinik kecantikan untuk mempercantik dirinya, untuk disajikan kepada orang-orang kota seperti kita. Gak mau saya akan cari pisang yang apa? Ada item-itemnya, ada jamur-jamurnya sedikit, bukan jamur sih, kayak ada kutu-kutunya tapi dalamnya bagus. Nah, itu pisang kampung, ya kan? Dia nggak rapi kayak begitu, tapi ada bijinya, gitu. Itu makan. Ya, maksudnya cari pisang ini. Jadi banyak caranya sebenarnya, Bro sekalian, ya. Nah, berarti kesimpulan pertama ya tentang bagaimana kita menjaga sehat dalam syariat ini, maka kesimpulan pertama adalah patuhi aja syariat. Patuhi dan ikutin secara seoptimal-optimalnya kita. Ya. Contoh lainnya apa? Tidur. Tidur itu dalam Islam diatur nggak? Apa buktinya? Apa ayat tentang tidur? Ayo. Apa? Kenapa lihat kanan kiri? Apa ayat tentang tidur? Apa ayat yang Allah itu memerintahkan kita bangun, kita tidur, seterusnya? Ada nggak? Apa pura-pura mikir aja dulu. Pura-pura mikir. Nanti lama-lama bilang wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jadi apapun pertanyaannya wallahu a'lam bishawab.